memulainya dengan satu hikmah pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timad al amal, tanda-tanda seseorang itu masih mengandalkan amalnya. Ini berarti beliau mendekonstruksi cara pandang umat Islam yang selama ini masih mengandalkan amal, membanggakan amal, menempatkan amal sebagai satu posisi sentral atau kunci untuk masuk surga misalnya. Tetapi oleh beliau diingatkan dengan tegas, yang mestinya diandalkan itu adalah Sang Pencipta amal, bukan perilaku atau wujud amal itu sendiri. Sang Pencipta amal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita telisik di dalam dada kita masing-masing. Apakah kita ini masih tergolong hamba Allah yang mengandalkan amal atau mengandalkan Sang Pencipta amal di dalam melakukan amaliyah ubudiyah sehari-hari. Nah, disinilah Ibnu Athaillah membuat satu indikator. Salah satu indikator orang masih mengandalkan amalnya itu adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Dia kehilangan atau berkurang harapannya kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada fadlnya Allah ketika habis berbuat dosa atau maksiat atau habis bersalah. Inilah yang biasanya secara psikologis orang habis berbuat salah, habis berdosa itu begitu pesimis dia menghadap Allah. Banyak sekali ungkapan-ungkapan misalnya, mana mungkin Tuhan mau menerima saya yang penuh dosa. Saya habis berdosa ini, apakah Tuhan tersenyum dengan saya malam ini? Apakah saya mendapatkan rasa asyik beribadah sehabis berdosa ini? Banyak sekali sejumlah ungkapan-ungkapan yang lebih merupakan bentuk kecurigaan seseorang kepada Tuhannya. Hanya gara-gara dia habis berbuat dosa. Nah, kalau kita berada dalam posisi berbuat dosa lalu merasa pesimis dengan Allah, itu tanda kita memang belum mengandalkan Allah. Kita masih mengandalkan amal kita. Sedangkan amal baik itu tidak menjamin seseorang masuk surga. Amal buruk juga tidak menjamin seseorang harus ke neraka. Inilah bagian yang penting agar setiap amal ubudiyah kita itu ada dalam satu posisi terus-menerus untuk bergantung, berkait, bergelayut dengan Allah. Bukan bergelayut atau mengandalkan amal, karena kalau orang mengandalkan amal pasti orang beribadah. Dalam bahasa psikologis, orang beribadah secara egois. Ya. Karena apa? Dia merasa bisa beribadah, bisa beramal, dan dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Ini nanti dia seperti orang yang suka menghitung amalnya. Saya sudah melakukan ini, itu, saya sudah berpuasa sekian tahun, saya tahajud istiqomah. Atau saya sudah mengalami kehebatan demi kehebatan. Saya sudah dibuka mukasyafah oleh Allah. Itu semua bagian dari sikap egois kita di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akan kita lanjutkan kajian Al-Hikam ini. Semoga kita akan terus menyimaknya. Para pemirsa TV Aswaja, kita lanjutkan kajian tasawuf Al-Hikam. Jadi amaliyah manusia di dalam hadis Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3. 1, amaliyatul Islam. 2, amaliyatul iman.
tiga amaliyatul ihsan. Tiga-tiganya itu tidak bisa kita andalkan sebagai wujud atau aksentuasi perilaku kita dalam amal ubudiyah kepada Allah. Nah, amaliyatul Islam ini berhubungan dengan satu tradisi yang kita kelak disebut dengan ibadah. Nah, ibadah itu apa? Ibadah adalah anta'budah. Hendaknya engkau menyembah Allah. Amal ibadah kita ini yang tidak bisa kita jadikan andalan dalam posisi apapun oleh Rasulullah SAW dibagi menjadi tiga. Satu yang disebut dengan amaliyatul Islam. Dua, amaliyatul iman. Ketiga, amaliyatul ihsan. Amaliyatul Islam ini berhubungan dengan tradisi ibadah yang sangat erat dengan ritual-ritual yang berhubungan dengan alam lahiriah. Alam lahiriah itu alam fisika, alam ruang dan waktu. Karena itu seluruh ibadah kita ini itu sangat erat hubungannya dengan ruang dan waktu. Ada gerak, ada dimensi, ada arah, ada tempat dan seterusnya. Nah, di situ Rasulullah menggambarkan kelak menjadi rukun Islam yang 5. Setiap rukun ini menggambarkan bunyi, gerak, maupun arah, tujuan, tempat, waktu, dan seterusnya. Untuk apa? Li islahid dzawahir. Untuk menata kehidupan alam lahiriah kita. Ini Islam, ibadah. Nama dari aturan-aturan ibadah ini disebut dengan syariah. Karena itu syariah itu hubungannya dengan alam lahiriah belaka. Tidak ada misalnya syarat rukunnya sholat harus khusyuk misalnya. Harus ikhlas, puasa harus ridho, harus tawakal. Itu tidak ada. Karena apa? Ini hubungannya dengan fisik. Yang kedua, amaliyatul iman. Amaliyah iman. Kita sudah beriman, bagaimana mengamalkan iman ini? Iman ini sudah naik. Kalau tadi ibadah itu berhubungan dengan alam lahiriah, iman ini berhubungan dengan islahul bawatin, menata kehidupan batin. Untuk menata awal kehidupan batin harus diamalkan imannya. Iman inilah amaliyahnya disebut dengan ubudiyah. Kalau Islam ibadah, iman ubudiyah. Ubudiyah adalah antak sudah. Hendaknya engkau menuju kepada Allah. Setelah iman apa? Setelah iman, hati kita harus menuju kepada yang kita imani. Iman ini menata kehidupan batiniah kita. Amaliyahnya kelak disebut dengan tariqah. Nah, tradisi amaliyatul iman diatur oleh yang namanya akidah. Nah, akidah inilah tak sekedar kita meyakini, tetapi juga akidah ini membangun rasa yakin ini menjadi hidup. Dari ilmu yakin menuju ainul yakin sampai hakul yakin betul. Karena inilah awal kita menata batin kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Antak sudahu, hendaknya engkau menuju kepada Allah. Itu adalah dalam sikap perilaku sehari-hari. Anda sholat, puasa, bersedekah, bekerja, dibangun mulai saat ini. Ya Tuhan, ya Allah,
aku menuju kepadamu. Kalau Tuhan bertanya, kenapa engkau menuju kepadaku? Ya, aku hanya ingin cinta dan ridhamu. Aku ingin ma'rifatmu. Berikanlah semua ini kepadaku, Tuhan. Aku ingin hadir di hadapanmu, Tuhan. Aku nggak ingin apa-apa. Ini proses awal kita membangun batin kita. Amaliyatul iman inilah yang harus diwujudkan dengan yang nomor 3, yaitu amaliyatul ihsan. Amaliyatul ihsan oleh Rasulullah disebut anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah seakan-akan engkau memandang Allah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarok. Kalau engkau tidak bisa, maka engkau harus yakin Allah memandangmu. Pandang memandang, ini butuh satu kehadiran jiwa, butuh kesucian, butuh penekanan terhadap nafsu kita. Ini kelak membubung menjadi sebuah tradisi tasawuf yang merupakan ruh dan inti dari amaliyatud din kita ini. Siapapun yang menolak tasawuf berarti dia menolak ruh dari agama ini. Ya seperti ibarat manusia tanpa nyawa. Apakah kita menginginkan hidup kita seperti tengkorak, berjalan bagai hantu, hanya gara-gara kita menolak tasawuf? Karena tidak ada ruh, tidak ada nyawa di dalam beragama kita. Oleh karena itu, marilah di dalam amaliyatul ihsan ini, kelak kita akan mendalami dunia tasawuf. Beribu-ribu bahkan berjuta-juta kitab mengenai tasawuf hanyalah untuk mengeksplorasi apa yang disebut ihsan. Hal yang sama, berjuta kitab mengenai akidah, tauhid, hanya untuk mengeksplorasi tentang iman. Kitab-kitab fikih berbagai madhab, itu semua untuk menegaskan apa yang disebut syariah. Tiga-tiganya haruslah hidup. Hidup dalam satu eksistensi kehambaan kita. Bukan satu persatu. Bukan tahap bertahap. Islam dulu, iman, baru ihsan. Nanti akan kita lanjutkan, pemirsa, setelah ini. Para pemirsa TV Aswaja, kita masih dalam kajian tasawuf kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari. Bagaimana sesungguhnya mewujudkan amal ibadah Islam tadi? Ada 3. 1, bitaubah. Orang harus terus-menerus menjaga taubatnya. Dalam sehari-hari kita ini banyak sekali kontaminasi dosa. Sejenak kita keluar dari masjid mendengar suara peristiwa, hati kita sudah beralih. Pikiran kita sudah berselingkuh dengan alam dan dunia. Dan banyak sekali kotoran di sana. Karena itu kita harus bertaubat ini untuk membangun pertama kali agar kita ini disiplin dalam bersyariah, dalam beribadah yang berhubungan dengan ruang dan waktu ini. Karena kita masih hidup, kita masih di dunia, masih terikat alam ruang waktu fisika. Yang kedua, bittaqwa. Harus ada ketakwaan yang terus-menerus kita jaga, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sederhana sekali. Taubat, takwa. Ini yang pertama kali kita harus membangun diri kita. Tanpa ini, untuk menjalankan aturan-aturan syariah, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, orang akan enggan, malas, dan seterusnya. Makanya ini kemudian didukung dengan yang nomor 3, istiqomah. Istiqomah itu satu bentuk kedisiplinan. Kenapa istiqomah itu begitu mulia, begitu agung, dan begitu dicintai oleh Allah?
Karena orang yang istiqomah itu adalah orang yang telah melakukan perlawanan pada diri sendiri demi memprioritaskan Allah sang penciptanya. Orang istiqomah itu berat, sulit, karena dia memang melakukan perlawanan pada selera-selera nafsunya, syahwat, maupun kesenangan-kesenangannya, bahkan imajinasi-imajinasinya. Istiqomah ini bentuknya adalah rutinitas, dan Rasulullah membangun istiqomah itu dalam bentuk amaliyah, misalnya tahajud sekian rakaat, rutin beliau lakukan. Qobliyah, ba'diyah. Kemudian beliau menganjurkan kita zikir sekian kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ini bagian dari cara beliau mendidik istiqomah. Agar apa? Agar kita ini berada di dalam track siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang menuju kepada Allah, lurus. Itu adalah para mustaqimin, orang-orang yang istiqomah. Agar apa? Agar kita ini mukim, iqamah lalu mukim. Mukim di hadapan Allah, mukim di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita ungkapkan, kita wujudkan dalam istiqomah kita. Taubat, takwa, istiqomah adalah 3 pilar yang mendukung ibadah kita. Orang mulai malas, anak-anak kita malas beribadah, malas sholat. Coba diajarkan perbanyak istighfar. Coba diungkapkan aturan mana yang diperintah dan dilarang. Dia akan disiplin dengan sendirinya. Dia akan mudah membangun sikap, komitmen, dan seterusnya. Kenapa kita ini masih diperintahkan untuk beribadah dengan berhubungan ruang dan waktu? Karena semesta raya ini bergerak, berkonvergensi, berinteraksi, karena ada hubungannya dengan ibadah para hamba Allah di seluruh dunia. Kalau satu pun oleh Rasulullah SAW disebutkan la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan pernah terjadi kalau masih ada satu orang saja yang berzikir Allah, Allah. Salat adalah ibadah. Salat adalah zikir. Sepanjang masih ada satu saja orang yang salat, kiamat ini ditunda oleh Allah. Ini berarti gerak-gerik salat, bunyi di dalam salat, esensi bacaan di dalam salat sangat berhubungan dengan penataan kehidupan semesta raya ini. Dan ini pasti akan berhubungan dengan penataan kehidupan sosial kita. Kita berjamaah di sana, kita saling mendoakan. Sebuah community, sebuah gerakan dan perubahan sosial tanpa doa, tanpa saling memaafkan, saling memohonkan ampunan, saling mengingatkan taubat, ia tidak lebih dari sebuah konflik baru di dalam peradaban sosial kita. Ini esensi dari syariah yang sesungguhnya. Kemudian kita memulai dari hati kita, menata hati kita, yaitu yang kita sebut amaliyatul iman tadi. Dari mana kita membangun? Dari 3 hal yang menjadi pilar dari iman, sebagaimana Islam tadi. Pilarnya adalah bisidqi, dengan benar. Hati kita jujur dan benar. Bukan kebenaran, tapi benar. Benar itu melaksanakan iman dengan benar. Bukan iman sebagai bendera, bukan iman sebagai wujud dari sesuatu identity, tapi iman sebagai wujud nyata dari batin kita dengan benar.
Kita lanjutkan berikutnya setelah ini, para pemirsa. Kita lanjutkan mengenai penataan batin kita, para pemirsa Aswajah. Setelah kita pilar pertama adalah rasa benar, wujud benar di dalam menuju kepada Allah, maka yang kedua adalah ikhlas. Ya, ikhlas ini awal kita menata batin kita. Ikhlas itu dari kita menuju Allah. Kalau ridho dari Allah yang kita respon, wujudnya kerelaan. Banyak orang salah paham tentang ikhlas. Barangnya hilang, saya ikhlaskan katanya. Saya kena masalah, sudahlah saya ikhlas saja. Seharusnya adalah saya rela, saya ridho. Karena ikhlas itu adalah aksentuasi dari makna lillahi ta'ala, ilallah, billah, lillah, menuju Allah, bersama Allah, hanya bagi Allah. Itu ikhlas. Supaya kita ikhlas, kita buang hambatan ikhlas. Satu yang menghambat ikhlas kita, ru'yatul a'mal, suka melihat amal baiknya sendiri, ngingat-ngingat ibadahnya, itu membuat kita tidak ikhlas. Yang kedua, tolabul iwad, minta ganti rugi kepada Allah. Tuhan, saya sudah begini begitu, mana wujud buktinya? Nasibku tidak berubah Tuhan. Itu namanya minta ganti rugi pada Allah, dan itu namanya tidak ikhlas. Yang ketiga, cepat puas atas kebaikan kita. Itu semua yang menghambat kita ikhlas. Kita buang saja. Nanti akan ikhlas dengan sendirinya. Nomor 3, bitumakninah, ketenangan hati. Ketenangan hati inilah yang harus didukung oleh iman, wujud iman yang benar, ikhlas. Hati kita akan tenang. Tenang itu tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun di luar hati kita. Seluruh kehidupan yang ada tidak dimasukkan di hati karena hatinya telah menjadi rumah Allah, Baitullah. Nah, mari kita tata hati kita dari sana. Hati yang tenang. Kemudian nomor 3, dari sekian amaliyah tadi, amaliyatul ihsan, itu adalah li islahis sarair, menata rahasia batin. Dalam diri kita ada aspek lahir, ada aspek batin, ada rahasianya batin. Itu amaliyahnya namanya antasyhadahu, hendaknya engkau menyaksikan Allah. Itu yang disebut musyahadah. Kita bersyahadah hakikat diri kita. Kita sudah bersyahadah barangkali, tapi itu syahadah mulut kita, syahadah hati kita. Syahadah rahasia hati kita disebut dengan musyahadah, yaitu antasyhadah, hendaknya engkau menyaksikan Allah. Itu yang disebut oleh Rasul, seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ini namanya musyahadah. Kenapa rahasia batin kita butuh connecting dengan Allah? Karena rahasia batin inilah tempat bermunculnya, berbiasnya cahaya Allah pertama kali, ketika Allah membiaskan cahayanya kepada semua para hambanya. Ini namanya as-sirru. Kita sering dengar ittaqullah fi sirri wal alan. Takwalah kepada Allah sampai di dalam sirmu, sampai di dalam rahasia batinmu, wal alan, dan lahirmu, syariatmu. Takwalah kepada Allah secara hakikat maupun secara syariah. Nah, untuk mewujudkan musyahadah ini juga ada 3 pilarnya. 1, bil muraqabah, dengan muraqabah. Muraqabah itu meniti, mewaspadai Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyadari bahwa Allah terus-menerus raqib, mewaspadai kita. Maka akan tumbuh bahwa kita akan merasa waspada. Hati kita, rahasia batin kita untuk waspada, tidak ingin kehilangan Allah.
Inilah awal kita musyahadah, muraqabah. Apapun yang Anda pandang, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda rasa, Anda raba, di balik itu ada Allah. Anda melihat angin, di balik angin ada Allah. Lalu nomor dua maksud saya, nomor dua setelah muraqabah adalah musyahadah. Inilah seseorang terus-menerus memandangnya, fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun engkau memandang, di sanalah Allah. Nomor tiga, bil ma'rifah. Dengan ma'rifah. Ma'rifah adalah buah dari muraqabah dan musyahadah. Ini perlu diketengahkan karena orang akan sulit ma'rifah kepada Allah apabila dia tidak menata kehidupan rahasia batinnya. Padahal awwaluddin ma'rifatullah. Dasar paling fundamental agama kita adalah ma'rifah kepada Allah. 3 amaliyah Islam, iman, ihsan sama sekali tidak bisa kita andalkan. Tetapi yang harus tetap kita andalkan adalah Sang Pencipta. Karena amaliyah itu semua adalah ciptaan Allah. Yang dititipkan saja kepada kita, dilewatkan. Manusia tidak pernah memproduksi amal, tidak pernah punya pabrik amal, tidak pernah punya engineering untuk amaliyah. Manusia tetap tak berdaya, tetap hina, tetap tak mampu, tetap fakir. Dan itulah yang mengharuskan kita tetap i'timad billah, tidak i'timad bil a'mal. Jadi, saudara, para pemirsa Aswaja, kesimpulannya kita ini dalam setiap gerak-gerik kita harus menyadari bahwa semua ini sesungguhnya dari Allah. Kemana? Menuju Allah, ilallah. Dengan siapa? Billah, ya bersama Allah. Agar apa? Agar ma'allah kita, beserta Allah. Sehingga kita bisa fillah, lebur dalam Allah. Itulah yang membuat kita lillah, hidup kita hanya bagi Allah. Lalu kita hanya bersandar pada Allah. Alallah. Inilah para pemirsa yang membuat kita harus i'timad, mengandalkan Allah dalam fi kulli syai', dalam segala hal, dalam segala apapun. Tanpa itu, maka kita akan terlempar dari Allah, walaupun berjuta-juta, bermiliar amal kita. Sekian para pemirsa untuk serial kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.